Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan Mutiara Ilmu edisi hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 yang berjudul Hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Al-Quran selain sebagai kitab suci untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan usuluddin seperti iman kepada Allah dan pada hari akhir, Al-Quran juga menghapus nas sebagian syariat yang sudah menjadi ketetapan sebelum Al-Quran, namun tidak sesuai dengan keadaan umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dan kitab suci sebelumnya, yaitu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sedangkan kitab sebelumnya Allah turunkan secara langsung satu paket. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Ulama ahli tafsir sepakat bahwa Al-Quran diturunkan satu kali secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz di langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur, perlahan, tidak langsung satu paket. Al-Quran diturunkan secara berangsur sesuai kebutuhan dan peristiwa yang dialami umat. Semua itu terjadi dan diterima oleh Rasulullah SAW selama 23 tahun. Namun, dari penjelasan di atas timbul pertanyaan, mengapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur bahkan sampai 23 tahun, sedangkan kitab sebelumnya diturunkan secara langsung sekali turun? Apa hikmah di balik peristiwa ini? Hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Jilani dalam kitabnya Al-Bunya li Talibi Tarafil Haq berpendapat, dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara langsung, Al-Quran yang diturunkan secara bertahap menjadi kitab yang terbaik. Syekh Abdul Qadir mengatakan, sungguh Allah menurunkan kitab sebelum Al-Quran satu kali secara keseluruhan dan menurunkan Al-Furqan secara terpisah. Maka jika ditanyakan di mana yang lebih baik turunnya, maka jawabannya Al-Quran lebih baik. Menurut Syekh Abdul Qadir, diturunkan Al-Quran secara terpisah dan waktu yang berbeda lebih baik daripada diturunkannya kitab sebelumnya secara keseluruhan dengan satu waktu. Kenapa bisa demikian? Syekh Abdul Qadir melanjutkan, karena sesungguhnya ketika Allah Ta'ala menurunkan Taurat secara langsung, maka Bani Israel menerimanya, kemudian sedikit mengamalkannya, dan sangat berat bagi mereka mengerjakan semua perintah dan larangan yang ada dalamnya. Kemudian mereka berkata, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Ternyata diturunkannya kitab suci secara langsung memberikan tantangan emosional yang sangat berat bagi kaum Bani Israel. Bahkan tantangan yang mereka terima justru tidak membuat mereka berubah dan mengikuti apa yang diperintahkan dalam kitab suci.
Justru mereka hanya mendengarkan isi dan kandungan yang terdapat di dalamnya, namun sama sekali tidak mereka taati kecuali sedikit. Ibaratnya Taurat yang mereka terima tidak lebih dari pengingat biasa, yang isinya boleh dilakukan sesuai keinginan mereka, larangannya boleh ditinggalkan sesuai keinginannya. Padahal semua perintah dan larangan yang terdapat di dalamnya harus mereka lakukan dan tinggalkan secara menyeluruh, tanpa memilah dan memilih. Sedangkan Al-Quran Allah menurunkannya secara berangsur-angsur dan terpisah. Maka hal pertama yang Allah perintahkan kepada orang mukmin adalah perintah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan memberikan jaminan surga kepada mereka bila mengucapkannya, karena mereka mendengarkan dan menaatinya. Kemudian Allah memerintahkan mereka dengan mengerjakan 2 kali salat 2 rakaat sebelum terbitnya matahari dan 2 rakaat setelah terbenamnya matahari. Kemudian memerintahkan mereka dengan salat 5 waktu. Begitupun seterusnya. Setelah itu Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan sholat Jumat dengan berjamaah. Setelah peristiwa hijrahnya Nabi kemudian memerintahkan zakat, menambah perintah puasa 1 bulan selama Ramadan, selanjutnya ditambah jihad, setelah itu ditambah dengan perintah haji. Setelah semua perintah dan larangan itu selesai, Allah menurunkan ayat penutup tepatnya ketika haji wada, yaitu pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat ketiga. Dari penjelasan di atas diketahui terdapat hikmah yang sangat besar di balik diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Apa jadinya jika Al-Quran diturunkan secara langsung komplit satu paket, sedangkan umat Islam akan mengingkari atau bahkan menolaknya? Karenanya jika dicermati, semua ini tidak lain selain sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Allah tidak menginginkan umat akhir zaman menerima perintah dan larangannya secara spontan. Allah menghendaki semua perintah dan larangannya diturunkan dalam waktu yang berbeda dan dalam keadaan yang berbeda pula, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembacaan Mujahidah Ilmu pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.